ternyata ada pertemuan antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Wah, seru. Nah, menarik ini kan. Teman lama katanya. Dan kemudian menetapkan untuk kita impor sekitar 3 juta ton lagi beras dari terutama Vietnam dan Thailand. Soal bantuan langsung beras ini, BLT beras ini, beliau katakan bahwa ini melestarikan kemiskinan. Seharusnya kan jangan kita beri terus. Kalau saya melihat ini pasti 01 dan 03 harus siap-siap dengan manuver Gibran yang pasti akan ofensif lagi seperti kemarin gitu. Nah, dampaknya karena beras itu atau padi yang dipanen itu kemudian tidak keringkan, akhirnya ketika dia jadi beras numpuk di gudang-gudang Bulog dan akhirnya banyak yang rusak, banyak yang kutuan dan sebagainya. Ini waktu itu kebetulan saya bikin laporan in-depth itu sangat ini Mas Bayu Krisnamurti waktu itu Wakil Menteri Pertanian ya sempat ngamuk-ngamuk lah gitu, tapi ya kondisinya kayak gitu kan. Iya, jadi ironis ya, padahal kan Partai PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo periode pertama dia mengkritisi kebijakan BLT tersebut ya. BLT yang dianggap menciptakan ketergantungan kepada masyarakat miskin terhadap bantuan. Tapi justru sekarang malah indikasinya dia menggunakan strategi yang sama. Jadi mungkin secara politik ini strategi yang paling mudah. Menggunakan APBN, kemudian mendistribusikan langsung ke masyarakat miskin ya, secara jangka pendek kan pasti terasa tuh, apalagi menjelang pemilu. Secara kebijakan publik semacam ini nih gimana, Mas? Ya, tentu saja ini tidak mendidik ya, tidak baik ya dalam jangka menengah, jangka panjang, karena kan ya itu tadi menciptakan ketergantungan pada bantuan. Yang idealnya adalah bagaimana menciptakan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk menciptakan pendapatan sendiri, misalnya melalui program kewirausahaan yang sukses yang harusnya udah dibina 5 tahun sebelumnya, karena kan ini periode kedua Presiden Joko Widodo ya. Jadi kalau dia berargumen bahwa masyarakat miskin masih membutuhkan bantuan, ini kan berarti menunjukkan kegagalan Presiden Jokowi untuk meningkatkan income dari masyarakat secara organik gitu, tanpa perlu bantuan pemerintah. Yang menarik sekarang ini yang justru yang mengkritik Pak Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin. Gimana tuh Mas? Berapa kali statement itu soal bantuan langsung beras ini, BLT beras ini, beliau katakan bahwa ini melestarikan kemiskinan. Seharusnya kan jangan kita beri terus, tapi harus ada saya diberi pancing lah, dikasih supaya mereka bisa berusaha, supaya tidak menggantungkan diri pada bantuan tunai langsung, apakah itu bentuk beras atau bansos-bansos yang lain gitu. Menarik ini, justru Pak Ma'ruf berpendapat lain ini sekarang. Mungkin kita bisa baca bahwa ada perpecahan ya antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Cuman perlu dicatat bahwa Presiden Ma'ruf Amin ini kan secara politik mungkin tidak kokoh ya, tidak kuat seperti Wakil Presiden Budiono yang tidak punya partai gitu kan. Kalau misalnya Wakil Presidennya seperti Pak Yusuf Kalla, tapi Yusuf Kalla yang periode pertama ya, itu kan dia merupakan ketua partai gitu. Jadi mungkin secara wacana menarik, tapi secara politik menurut saya sih tidak terlalu berpengaruh ya, karena pada akhirnya kan presiden yang mempunyai otoritas. Betul. Ya. Nah ini yang menarik kalau tadi disinggung Pak JK itu kan awalnya kan Pak JK ketika dia berdua dengan Pak Jokowi ini kan dia pengennya seperti ketika zaman dengan Pak SBY, dia pegang di sisi ekonomi. Nah karena itu di awal-awal itu Pak JK itu suka manggil-manggil menteri-menteri ekonomi datang ke istana untuk membahas beberapa hal, tapi kemudian
ternyata ini dapat dari informasi dari kawan istana juga, ternyata Pak Jokowi sering membuat pertemuan-pertemuan dengan para menteri ekonomi sebelum terjadinya rapat di kantor menteri kantor wakil presiden. Sehingga ketika yang rapat di kantor wakil presiden ya bukan yang penentu kebijakan, dirjen kah atau wakil menteri, sehingga ya enggak bisa efektif. Ya itu akhirnya Pak JK kan sempat sebenarnya meluapkan ya kejengkelannya gitu juga. Gitu loh. Nah kalau Pak Ma'ruf ini sejak awal memang diminta untuk duduk manis saja sama Pak Jokowi. Jadi memang ini ya, maksudnya ya wakil presiden ya, kita menghormati legitimasi Pak Ma'ruf Amin ya sebagai perwakilan kelompok Islam. Beliau dari Nahdlatul Ulama juga, tapi mungkin secara politik di periode kedua ini mungkin kurang ini ya, kurang optimal. Nah ini mungkin menarik bahwa Pak JK nih, dia kan melakukan manuver juga politik akhir-akhir ini kan. Betul. Karena secara terbuka di beberapa interview dan podcast, beliau mengkritik Presiden Joko Widodo, terutama mengkritik terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden yang dianggap belum siap, terlalu muda, dan lain-lain. Dan yang menariknya lagi, mantan wakil presiden Yusuf Kala itu sekarang secara terbuka mendukung pasangan Capres 01, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Anda melihatnya apa ini Mas? Ini kok awalnya kan dia kayak seperti mohon maaf saya enggak bisa mendukung secara terbuka lah gitu, tapi sekarang sangat terbuka sekali menurut yang saya baca kan ya ini memang manuver politik aja untuk mempunyai pengaruh di 2024 ya, karena kan kita sudah tahu hubungan mantan wakil presiden Yusuf Kala dengan Anies Baswedan sudah lama semenjak beliau menjadi rektor Universitas Paramadina. Saya ingat waktu itu saya pernah datang tuh di acara Universitas Paramadina, keynote speaker-nya Pak JK tuh, dan dia kalau nggak salah sampai sekarang masih ketua Dewan Pembina Universitas Paramadina. Jadi hubungan yang begitu jauh dan emang sudah cukup dekat kan, dia juga masuk menjadi Anies Baswedan masuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan atas rekomendasi Pak JK kan. Termasuk dia waktu gubernur kan sokongan penuh dari Pak JK. Apalagi pada waktu gubernur secara terbuka, walaupun wakil presidennya Presiden Joko Widodo waktu itu yang jelas Presiden Joko Widodo mendukung Ahok, tapi justru Pak JK mendukung Anies Baswedan ya, dan terbukti pilihan Pak JK pada waktu itu berhasil ya, unggul dari Ahok pada waktu itu. Nah, jadi saya sih melihat ini bukan sesuatu yang mengherankan dan baru ya. Dan perlu diingat juga Pak JK dan Surya Paloh itu satu kubu. Ingat kan waktu pertarungan Golkar ya, di mana Pak JK dan Surya Paloh itu berkoalisi kan untuk mencapai kursi Golkar. Tapi pada waktu itu kan kalah. Dan akhirnya itu yang menyebabkan Surya Paloh keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Nasional Nasdem gitu. Dan Nasdem yang pertama kali mendukung Anies Baswedan. Makanya saya tidak heran tiba-tiba Pak JK merapat ke Surya Paloh, karena memang hubungan ketiga orang ini sudah terjalin begitu lama secara politik ya. Jadi itu yang terjadi sih, yang saya lihat gitu. Tapi yang menarik mungkin, yang menarik adalah sepupunya Pak JK itu kan Erwin Aksa, wakil ketua TPN tuh di 02 kan, di Golkar. Jadi mungkin kita bisa baca family Pak JK ini mungkin dua kaki nih. Mungkin tren para pengusaha itu seperti itu Mas. Iya, dua kaki ya. Bahkan mungkin tiga kaki. Tiga kaki. Meletakkan telur di semua keranjang kan ya. Gitu. Iya. Jadi Mas Hannibal udah melihat fenomena ini sebetulnya hal yang biasa ya. Untuk penguasa. Iya, seperti itulah kalau kita lihat, apalagi ini kan nggak ada lagi incumbent kan. Iya. Di Pak Jokowi sudah selesai, harus selesai,
Dan yang running sekarang ini kan orang baru semua. Nah, tapi ini ada menarik, Mas. Ini kalau yang soal ini para konglomerat, para pengusaha yang kemana dukungannya. Ini jadi kita lihat minggu lalu itu ada berita tentang Jarum dengan Wings keluar dari konsorsium IKN, gitu kan. Saya kan agak mengagetkan juga, cuma beritanya itu dibungkus seperti itu. Padahal cerita yang lebih menarik lagi ada juga gitu. Jadi rupanya mereka ini para konglomerat itu didatangi lah ceritanya itu didatangi oleh seorang pejabat gitu dan dihimbau untuk menetapkan dukungannya pada salah satu calon gitu kan. Cuma si kalangan konglomerat itu ada yang mempertanyakan, loh kenapa harus seperti itu? Toh tidak ada yang incumbent, semua kan sedang running. Ada agenda apa lagi kok kami disuruh untuk mendukung salah satu gitu kan? Nah dia dibilang bahwa ya ini perintah gitulah setengahnya gitu. Nah, perintah dari istana gitu kan? Iya, ya begitulah. Begitu ya. Nah, kemudian menyatakan terutama ada dua yang paling vokal untuk keluar dari konsorsium dan kemudian mereka juga menyatakan ya tidak hanya ke salah satu calon, tapi ke ketiga calon. Ya ini menarik, mungkin ada hubungannya nggak dengan Pak Marwar Sirait kan pada waktu itu sempat mengumpulkan pengusaha-pengusaha besar tuh untuk memobilisasi dana IKN tuh, ada hubungannya dengan itu nggak? Menurut ya, yang Mas Hannibal paling baca? tidak karena memang para pengusaha besar ini kan memang dihubungi oleh Bang Marwar gitu. Kalau saya lihat dengan kecenderungan dan kemudian menyatakan keluar dari PDIP, menyerahkan kembali kartu tanda anggota. Kalau dugaan saya sih ada ya sedikit banyak ada keterkaitan gitu. Karena mungkin juga para pengusaha itu kan agak gimana ya, salting juga soal IKN ini kan saya dengar juga. Jadi beberapa pengusaha ini kan diundang ke IKN dan kemudian awalnya kan meninjau-ninjau aja, terus besoknya itu tiba-tiba disuruh udah besok groundbreaking ya gitu. Iya. Groundbreaking tanpa persiapan yang memadai. Namanya proyek kan harusnya dihitung benar proyeknya apa saja, luasannya seberapa, kemudian uji dampak lingkungannya seperti apa, dan ini tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi ya langsung aja besoknya groundbreaking gitu. Dan itu yang membuat ya itu tadi istilahnya salting gitu. Iya. Kalau dibilang enggak nanti gimana? Kalau iya ya rencanaannya seperti apa misalnya? Enggak ada tanpa rencana sama sekali. Yes.